Baiklah, shalom anak-anakku yang ada di rumah. Kita bertemu lagi di pertemuan kedua hari ini tentang belajar sejarah peminatan. Jadi hari ini kita melanjutkan materi kita yang sudah kita bahas di pertemuan pertama. Nah, di mana materi yang kita bahas itu tentang manusia dalam sejarah, ya. Manusia dalam sejarah, kemarin kita sudah bahas tentang pengertian sejarah. Pengertian sejarah terdiri dari beberapa arti. Misalnya satu adalah sejarah disebut sebagai syajaratun dalam bahasa Arab, yang artinya adalah sebuah pohon. Kemudian dari bahasa Inggris history, dan dari bahasa Yunani historia, dan dari bahasa Belanda dan Jerman. Kemudian hari ini kita akan memahami tentang peran manusia dalam sejarah, ya. Apa sih peran manusia itu di dalam sejarah? Nah, sebuah peristiwa, sebuah kisah atau kejadian yang terjadi pada masa lampau itu adalah peran utama, unsur utamanya adalah manusia. Nah, itulah yang dimaksud dengan peran manusia dalam sejarah. Artinya adalah kejadian atau peristiwa yang benar terjadi pada masa itu, unsur utama, pelaku utama adalah manusia. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Pak, saya bukan orang sejarah, saya bukan sejarawan, berarti itu orang adalah orang yang tidak hidup. Karena kenapa? Karena sebuah peristiwa atau kejadian, unsur utama dalam peran sejarah itu adalah manusia. Nah, kemudian itu adalah makna dari peran manusia sebagai sejarah, yaitu tentang peristiwa, kejadian, unsur utama yang ada di dalam itu adalah manusia. Kemudian yang ketiga adalah konsep ruang waktu, ya. Berarti kita mau membahas tentang peristiwa, kejadian-kejadian yang memiliki ruang dan waktu. Nah, di sini konsep ruang, waktu dalam dan manusia. Waktu memiliki dua makna, ya. Waktu memiliki dua makna. Makna pertama adalah makna denotatif, artinya merupakan satu kesatuan detik, menit, dan jam. Nah, kalau kita berbicara masalah waktu, peristiwa yang terjadi pada masa itu dalam waktu, misalnya kapan, ya, kapan terjadi peristiwa itu, kemudian menunjukkan waktu, tahun, tanggal, jam, detik, menit. Itu yang disebut dengan konsep dalam waktu. Kemudian makna yang kedua yaitu adalah makna konotatif, waktu sebagai konsep. Artinya adalah waktu yang tadi, ya, waktunya itu adalah menunjukkan setiap peristiwa itu ditentukan oleh waktunya, tertulis peristiwa itu terjadi tanggal, tahun, bulan, jam berapa, ya. Oke, kita ambil contoh, ya, misalnya waktu menunjukkan pukul berapa. Nah, itulah peristiwa itu terjadi di waktu yang sudah ditentukan. Nah, kemudian yang kedua, yang bagian kedua yaitu adalah konsep dalam ruang atau tempat terjadinya peristiwa. Tempat terjadinya peristiwa itu di mana? Ya, itu adalah ruangnya. Konsep ruangnya adalah tempat terjadi peristiwa. Misalnya, ya, kita ambil contoh proklamasi. Nah, proklamasi, di mana terjadinya proklamasi itu? Nah, terjadinya adalah di Jakarta. Di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yaitu di rumah Soekarno. Nah, kemudian yang ketiga adalah manusia. Nah, tadi ini sudah kita bahas di bagian kedua, yaitu manusia pelaku sejarah sosial dan peristiwa. Jadi makna manusia dalam sejarah adalah manusia sebagai peran utama. Unsur peristiwa itu adalah manusia. Jadi sesuatu hal itu terjadi karena adanya manusia. Misalnya dampak bencana itu terjadi karena kenapa? Karena faktor alam, ya. Tapi bisa juga itu karena perbuatan manusia. Misalnya manusia membuang sampah sembarangan. Nah, itulah peran utama manusia yang melakukan sebuah peristiwa kejadian itu, ya. Oke. Yang selanjutnya adalah sejarah
sebagai kehidupan dinamis manusia. Bagaimana yang maksud dengan sejarah kehidupan dinamis manusia? Ini adalah garis besar dalam kehidupan manusia dalam peristiwa sejarah. Saya memulai dari paling bawah dulu ya. Bagian pertama itu adalah masa lampau. Ya, masa lampau itu menunjukkan atau memberi pengalaman. Ya, kemudian yang kedua itu adalah masa sekarang atau mendorong pemikiran. Jadi hubungannya proses terjadinya seperti ini ya, masa lampau dan masa sekarang. Ketika peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu kita jadikan contoh atau pengalaman ketika kita mau berkembang atau mau melangkah ke jalan yang lebih baik. Itulah disebut dengan masa sekarang. Jadi peristiwa yang sudah pernah terjadi dan salah itu tidak akan kita ulang lagi. Maka itu disebut dengan mendorong pemikiran. Jadikan sebuah pengalaman itu sebagai peristiwa yang pengalamannya seperti apa. Setelah itu yang ketiga adalah masa mendatang. Ya, jadi ketika sudah ada masa sekarang, kita berpikir bagaimana yang lebih baik untuk kedepannya nanti. Itu disebut dengan masa mendatang atau memberi harapan yang terbaik untuk kedepannya. Ya, nah itulah materi kita pada hari ini tentang manusia dalam sejarah. Yang pertama tadi kita sudah membahas peran manusia dalam sejarah. Bagaimana itu adalah setiap sebuah kejadian, peristiwa atau kisah, unsur utamanya adalah manusia dalam sejarah itu. Yang kedua, konsep ruang dan waktu. Konsep ruang dan waktu, ruang sebagai tempatnya, waktu kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian gambaran garis besar sejarah kehidupan manusia dimulai dari masa lampau, kemudian masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, itulah materi yang kita bahas pada hari ini. Semoga kalian di rumah tetap untuk membuka materinya dan belajar tentang apa-apa dari yang sudah kita bahas mengenai materi hari ini. Untuk tugas-tugas kalian, nanti saya akan kirimkan apa yang harus kalian cari dan apa yang harus kalian kerjakan dan bentuk pengiriman tugas itu seperti apa. Jadi saya akan tag ke WhatsApp kalian dan saya akan tunggu kapan saya tentukan untuk penugasannya. Jadi tugasnya nanti itu adalah mencari pengertian sejarah menurut para ahli, ya. Jadi para ahli misalnya siapa itu, ada berapa para ahli yang kalian mau cari menurutnya tentang apa itu sejarah. Itu nanti yang saya akan tag ke WhatsApp kalian. Saya kira itu ya pertemuan kita hari ini. Saya berharap kalian di rumah tetap sehat dan semangat. Kemudian untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan bahas lagi di pertemuan ketiga tentang manusia dalam sejarah. Saya kira itu. Salam dan terima kasih.